Bertemu lagi di Celebrity Fresh. Informasi yang satu ini soal Rezky Aditya yang siap untuk menjalani tes DNA dengan anak Wenny Aryani. Seperti apa informasinya? Ini dia. Besti, diketahui beberapa waktu lalu, Rezky Aditya mengunjungi Polda Metro Jaya untuk melakukan gelar perkara terkait kasus penelantaran anak yang dilakukan oleh sang mantan kekasih, yakni Wenny. Kuasa hukum Rezky Aditya mengungkapkan jika sebelumnya kasus tersebut sudah SP3 alias tidak ada unsur pidana di dalamnya. Namun tanpa alasan yang jelas tiba-tiba kasus tersebut dibuka kembali. Jadi gini, kasus ini kan sebenarnya sudah SP3 ya. Sudah SP3 artinya tidak memenuhi unsur tindak pidana. Sehingga kemudian harus dihentikan. Tapi kemudian ya, saya tidak tahu tiba-tiba kok minta dibuka lagi. Saya sih tidak berkeberatan, justru akhirnya kemudian pihak kepolisian mengundang kita untuk gelar perkara. Saya bilang sama Rezky ini justru kesempatan baik ya untuk kita menyampaikan, menggelar semuanya. Dalam kesempatan tersebut, kuasa hukum Rezky Aditya juga kembali menegaskan jika menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, kasus penelantaran terhadap anak hanya akan diakui jika terduga memiliki hubungan hukum seperti sang ayah kandung, ayah angkat maupun ayah tiri. Dilaporkan ini adalah penelantaran anak. Ya. Nah, penelantaran anak itu menurut Undang-Undang Perlindungan Anak itu kalau laki-laki dianggap menelantarkan anak itu harus ada hubungan hukumnya dulu. Yang pertama dia adalah ayah kandung. Jadi itu Rezky bukan ayah kandung dari anak itu. Kemudian ayah angkat Rezky bukan ayah angkat. Ayah tiri Rezky bukan ayah tiri. Kemudian ayah biologis Rezky belum terbukti sama sekali merupakan ayah biologis. Jadi tidak ada unsur sama sekali yang membuat kemudian mereka memiliki dasar untuk melaporkan Rezky. Jadi sampai saat ini pihak Rezky Aditya memang belum mengakui anak dari Mbak Wenny tersebut sebagai anak kandung dari Mas Rezky. Hal tersebut dikarenakan belum adanya hasil tes DNA yang dilakukan oleh Rezky dan anak Mbak Wenny. Belum, jadi kita masih menunggu informasi dari pihak pelapor ya, mau tes DNA-nya di mana. Kalau tidak salah dia sudah sempat menghubungi tim. Tapi karena saya juga lagi sibuk sekali 1 minggu, makanya saya diminta wartawan interview juga saya nggak sempat. Jadi ya insya Allah ya doakan mungkin minggu depan kita sudah bisa ada kabar baik. Jadi secepatnya akan ada kabar baik di Besti. Artinya tes DNA akan segera dilakukan. Pihak Rezky Aditya juga mengungkapkan bahwa dari awal pihaknya selalu meminta untuk tes DNA, namun ada beberapa alasan yang membuat tes DNA tersebut belum terlaksana. Dari awal kan memang kita yang minta, tapi kan selalu dikatakan kenapa nggak dari dulu lah. Kita kan nggak tahu, kita tahu itu kan setelah digugat. Jadi setelah digugat kita tahu, lalu kita diputus pengadilan, diperiksa memang tidak bisa dibuktikan, tapi kita berbaik hati, ya berbaik hati, secara sukarela menawarkan. Karena prinsip kita adalah kita tidak mau mempersulit urusan orang lain. Pihak Rezky Aditya juga tak akan keberatan apapun hasilnya nanti. Seperti yang telah beredar sebelumnya, pihak Rezky akan bertanggung jawab penuh jika nantinya hasil tes DNA tersebut identik. Tidak ada masalah, mau positif, identik atau tidak identik bagi kami tidak ada masalah. Gitu. Kalau ternyata identik ya berarti ada hubungan hukum, kan? Hubungan pidana. Kalau tidak identik ya sudah tidak ada masalah. Setelah menunggu 2 tahun kurang lebih, akhirnya sekarang sudah bisa bernafas lega sedikit di Besti. Apalagi Mas Rezky mengaku siap bertanggung jawab seperti apapun hasilnya nanti. Next, ada informasi dari Dinar Candy yang mengaku uang pribadinya raib dalam kasus penggelapan dan pemalsuan dokumen yang menimpa Ko Apex. Kira-kira rugi berapa banyak Dinar Candy di Besti? Langsung saja ini dia informasinya.
Belesti setelah Kopex mengungkapkan bahwa dirinya merasa menjadi tumbal dalam kasus penggelapan dan pemalsuan dokumen yang membuatnya dituntut 6 tahun penjara, kini giliran sang kekasih Dinar Candy yang buka suara. Dinar Candy mengungkapkan bahwa dirinya juga tak tinggal diam dan mendaki sesuatu yang ia bilang merupakan haknya. Tak banyak menjelaskan, Dinar Candy hanya menyebut bahwa ia sudah memberikan beberapa bukti transfer kepada pihak pengadilan dan mengungkapkan bahwa ada sejumlah uang pribadinya dalam kasus penggelapan dan pemalsuan dokumen kapal yang dituduhkan kepada Koapex tersebut. Kita tunggu putusan aja nanti. Aku kan kesini cuman nagih hak aku juga sih ke Bapak Hakim segala macam kayak gitu. Kayak kemarin kan aku nyerahin bukti-bukti transferan aku juga. Cuman kan nanti diserahin ke Bapak lawyer semuanya kayak gitu kan. Gimana? Aku cuma minta pertanggungjawaban hak aku seperti itu. Karena kan aku di sini juga ibarat kata naruh uang kayak gitu. Tak tanggung-tanggung, uang Dinar Candy yang terlibat dalam kasus tersebut juga terbilang fantastis, yakni 5 miliar rupiah. 5 miliar rupiah. Tapi udah di bukti persidangan. Ya, rekening korannya sudah diserahin ke Pak Hakim. Dalam kesempatan tersebut, Dinar juga memberikan dukungan kepada sang kekasih dan mengungkapkan bahwa Koapex hanya bekerja sesuai arahan dari pihak lain. Ya minta keadilannya lah, karena kan memang AP kan bekerja itu berdasarkan instruksi kayak gitu. Jadi dia memang bukan bekerja untuk dirinya sendiri kayak gitu. Jadi aku sih minta jangan dikambing hitamkan dia doang. Ternyata selama ini Dinar tak tinggal diam loh Besti. Dengan ditangkapnya sang kekasih, ia bahkan pernah didemo oleh beberapa pihak karena sempat buka suara terkait masalah tersebut. Aku pernah mau ngungkap tapi aku didemo di mana-mana. Jadi aku lebih baik diam kan waktu itu karena aku nggak tahu siapa yang ngegerakin demonstrasi ke diri aku pribadi dan aku pernah diancam sama preman. Terus tempat usaha aku pernah didatengin orang-orang kayak gitu gara-gara aku pernah bilang di sosmed. Terus aku kayak diancam gitu. Jadi lebih baik aku diam. Ya kita lihat dari fakta persidangan kan itu udah mulai terbuka tuh seperti apa. Aduh, ngeri banget ya Besti, cari bahaya nih. Sebelum Dinar bakal tak tahu menau tentang masalah mafia kapal, ia hanya berniat membeli kapal untuk dijadikan investasi jangka panjang. Aku tahu setelah ada kasus ini aku tahu kayak kayak gini ya, ada mafia kapal ya kayak gitu-gitu sih. Cuman aku kan nggak mau ikut terlalu lebih jauh ya karena kan aku memang sebenarnya aku nggak tahu apa-apa. Aku cuman itu membeli kapal investasi dan aku nggak tahu apa-apa, nggak tahu ada mafia kapal, pemalsuan dokumen kayak gitu. Kasian banget ya Besti, permasalahannya jadi semakin runyam nih. Pokoknya kita doakan saja semoga permasalahan Dinar dan Koapex segera selesai. Wah, nggak tanggung-tanggung ya Besti, semoga segera ditemukan solusi untuk permasalahan ini nih, amin. Informasi selanjutnya ada Ira Suara yang buka suara terkait finansial keluarganya yang sedang tidak baik-baik saja. Seperti apa informasinya? Ini dia. Besti, beberapa waktu lalu netizen sempat dibuat kaget dengan kabar mengenai kondisi ekonomi pedangdut senior Ira Suara yang tengah jatuh. Terbaru, Tante Ira membeberkan bahwa ternyata hingga saat ini kondisi finansial keluarganya juga masih memprihatinkan dan bisnis yang dia bangun bersama suaminya, Cecep Syarifuddin, tak berkembang setelah COVID-19 melanda. Bahkan saking jatuhnya ekonomi Tante Ira, anak pertamanya yang tengah mengenyam bangku kuliah hampir terhenti. Aku sempat ngasih pernyataan yang memang keadaan ekonomi kita sampai sekarang masih belum baik ya Kak ya. Kayak pas lagi kuliah juga nih sempat hampir mau berhenti, sempat cuti sampai akhirnya pindah kampus yang lebih tercapai lah gitu ya budgetnya. Yang harganya lebih murah. Ya ampun, ikut prihatin ya Besti.
Memangnya pandemi COVID yang sempat terjadi beberapa waktu lalu melumpuhkan ekonomi masyarakat Indonesia. Sebelumnya diketahui jika Mbak Ira dan sang suami tengah berusaha untuk menjalankan bisnis properti. Namun karena pandemi, usahanya jadi tidak berjalan lancar. Nah, kondisi ekonomi kami, ya usaha kami tidak berjalan dengan baik seperti harapan, kan memang di properti ya. Jadi memang di saat sebelum COVID itu memang sudah mulai proses-proses, purchase sertifikat dan lain-lain. Pas kita udah ready untuk jualan, ternyata COVID. Karena usahanya yang tak berjalan lancar dengan mulus, Tante Ira dan keluarga bahkan sampai menjual semua aset yang mereka miliki. Mbak Ira juga masih menanggung hutang yang belum juga lunas di Besti. Kita udah jual aset, udah banyak hutang, jual rumah, agun sana agun sini. Jadi kayak memang kondisi ekonomi kami sampai sekarang juga memang masih belum stabil, masih prihatin lah istilahnya. Karena kondisi ekonomi yang tak kunjung membaik, suami Tante Ira bahkan sampai rela untuk menjadi driver taksi online. Ya ampun, ini sih definisi berjuang banget ya. Aku sempat pernyataan kemarin driver online, tapi lebih tepatnya driver taksi online. Tapi juga kondisinya di awal-awal itu kita kan memang mobilnya masih kredit ya di tahun-tahun awal, kurang lebih setahun setengah. Suami aku mulai 2022 driver taksi online ini. Nah di awal-awal ternyata kok nggak nutup nih cicilannya. Akhirnya udah sebelum ditarik menyerahkan diri aja ke leasing. Ternyata sekarang partner gitu, bermitra dengan perusahaan tersebut. Jadi kayak sistem sewa per hari. Berat banget ya Besti, ujian yang ditanggung oleh Tante Ira dan keluarga. Meskipun begitu, Tante Ira tetap semangat dan optimis melakukan berbagai pekerjaan asal keluarganya tak kesusahan lagi. Istilahnya nih kayak aku sempat bilang bersih 100.000 untuk makan aja alhamdulillah gitu. Jadi sampai hari ini langsung kayak ya udah jalanin aja terus, nggak apa-apa sayang. Alhamdulillah kan aku nyanyi ada aja, tapi istilahnya hutang masih banyak, tapi abis lah nikmatin aja, jalanin aja. Harus kuat gitu karena buat keluarga. Oke, jangan kemana-mana dulu Besti, karena setelah ini masih ada informasi yang gak kalah menarik, so tetap di Celebrity Fresh.